Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan menggunakan alat-alat yang ada di checklist Anda. Ini alat yang kita pergunakan, tensimeter air raksa. Terus kemudian ada stetoskop. Terus kemudian di sini ada termometer air raksa juga. Terus kemudian ada jam tangan. Kemudian ada bengkok. Terus kemudian alkohol swab. Terus kemudian ada tisu serta buku catatan. Sebelum kita melakukan prosedur tindakan, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita datang ke tempat pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Ita, saya yang dinas di ruang Bugenvil ini. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, tolong Bapak sebutkan nama lengkap Bapak, usia Bapak, serta alamat lengkap Bapak. Nama saya Pak Nikola. Saya tinggal di Perumahan Roti, usia saya 56 tahun. Oke, sudah sesuai ya Bapak. Antara catatan medik dengan di ruang pasien Bapak. Selanjutnya, apa yang dirasakan Bapak pada pagi hari ini? Saya pagi hari ini masih lemas. Rasanya lemas, oke. Karena Bapak lemas, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, serta pernapasan Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Oke, selanjutnya kita untuk sambilan. Kemudian kita membersihkan tangan kita dengan menggunakan hendra. Menggunakan hendra, kita lakukan cuci tangan ulang langkah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, selesai. Selanjutnya, kita minta pasien untuk membersihkan ketiaknya. Permisi Bapak, tolong ketiaknya dibersihkan ya Bapak yang sebelah kiri. Dan sampah ini karena sudah bengkok ini karena sudah sampahnya kita taruh di ruang medik. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu. Karena di sini kita lihat air raksanya, apabila air raksa ini belum berada di bawah 36, kita turunkan dulu dengan cara seperti ini. Dan dibebaskan dengan kuat. Kemudian kita lihat, ternyata suhunya sudah di bawah 36. Permisi Bapak, ya akan taruh termometer di ketiak Bapak. Terus kemudian kita minta pasien untuk mengaitkan tangannya di bahu. Selanjutnya, saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Kita buka tensi ini ya, kita tekan tombol yang ada di sini. Ini kita buka. Kemudian kita gulung dengan pasien. Kemudian kita pasang manset. Jarak dari manset dengan lipatan siku kurang lebih 3 jari. 3 sampai dengan 5 cm.
Selanjutnya kita tutup skrup balon ini, ya, kita putar ke atas. Terus kemudian kita ambil stetoskop. Kita raba ya, kita raba radinya di sini di bagian sini. Kita terangkan baju hitam, kita taruh stetoskopnya. Kemudian kita pompa sampai tidak terdengar adanya desakan. Apabila sudah tidak terdengar desakan, kita naikkan sampai kurang lebih 30 dari batas akhir desakan yang kita dengar. Kemudian kita buka skrup balonnya, kita buka ke bawah. Dan kita buka manset. Kita rapikan kembali manset. Taruh di tempatnya seperti ini. Kemudian kita tutup kembali, kunci air rasa dan memiripkan, kemudian kita putar ke arah kanan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya kita akan mengukur nadi pasien. Ya. Kita mengukur nadi pasien dengan meraba di daerah arteri radialisnya. Kemudian kita siapkan jam tangan. Kita hitung kurang lebih 1 menit. Setelah kita menghitung 1 menit, kita hitung pernapasan juga sebanyak 1 menit. Selanjutnya kita akan mengambil termometernya. Permisi Bapak, saya akan mengambil termometernya. Kemudian kita ambil tisu, kita lap dari pangkal ke ujung. Kemudian kita masukkan di pot. Kemudian kita baca. Kita baca dalam kondisi mendatar seperti ini. Mendatar, jadi bukan seperti ini, tapi mendatar. Ternyata suhunya seperti itu. Kemudian setelah kita baca, kita bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Kita bersihkan dari daerah ujung ke pangkal menggunakan alkohol swab. Setelah itu kita masukkan ke tempat. Bapak, tadi tensi Bapak agak rendah ya Bapak, 110, kemudian tekanan darah Bapak tadi ada 75 mm/Hg, terus kemudian suhu Bapak normal 36,7, terus kemudian nadi Bapak normal juga 80 kali per menit, kemudian pernapasan Bapak juga normal 20 kali per menit. Kondisi Bapak baik, cuma tekanan darahnya agak rendah, coba Bapak nanti banyak makannya Pak ya, minumnya juga banyak sudah Bapak. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau ada apa-apa silakan tombol di sebelah kanan Bapak dipencet, kemudian kita akan bantu Bapak untuk mengatasi masalah Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih ya Bapak. Dan selanjutnya kita kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand rub. Ya, kemudian semuanya kita dokumentasikan di dalam buku catatan. Ya, kita catat hasil sistol, diastolnya berapa, kemudian tensi nadi, suhu, kemudian pernapasan.
Kita catat, kita tulis nama lengkap siapa pemeriksanya, kemudian juga hari, jam, tanggal, kemudian tanda tangan. Kemudian kita bisa meninggalkan ruangan pasien dan membuka kembali sambil. Belajar bagaimana menggunakan oksigen. Tapi sebelum kita belajar perasaan oksigen, kita akan perkenalkan dulu bagian-bagian dari oksigen. Ini di sini sebelum kita menggunakan, kita putar dulu di sini ya. Ini ada alat, kita putar ya, ke arah kanan. Ini kita buka. Kemudian di sini akan terlihat bahwa di sini jarumnya bergerak ya. Jarum bergerak ini menandakan bahwa oksigen ini ada isinya. Ya. Selanjutnya alat-alat untuk oksigen. Ini selain tadi ya tabung oksigen, di sini ada selang oksigen. Di sini selang oksigennya disposable untuk satu kali pakai, jadi untuk satu pasien satu selang. Terus kemudian di sini gunting ini bila perlu, karena kebetulan di sini untuk selang oksigennya di sini kita membutuhkan gunting, jadi kita pakai gunting. Apabila hanya direkatkan saja kita nggak membutuhkan gunting. Terus kemudian ada juga di sini cotton bud, terus kemudian tisu, kemudian ada bengkok, kemudian alat tulis. Kita dari tadi kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Ya. Setelah kita cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun, kita datang ke ruang pasien. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Ita, saya yang dinas di ruang bugenvil ini sesuai dengan prosedur rumah sakit. Tolong Bapak sebutkan nama lengkap Bapak, alamat lengkap Bapak, dan juga usia Bapak. Saya tahu itu. Tinggal di Korbi, saya 96 tahun. Untuk pagi hari ini apa yang dirasakan Bapak? Kenapa sesak? Ya, karena Bapak sesak, saya akan pasangkan oksigen ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Dan kita pasang sambilan. Setelah kita memasang sambiran, kita naikkan tempat tidur pasien dengan posisi senyaman mungkin, ya, kurang lebih posisi semi collar. Nah, ini kita ungkit ya tempat tidur pasien, kita putar. Sudah nyaman belum? Ya, coba. Oke. Selanjutnya setelah kita meninggikan tempat tidur pasien, kita akan membersihkan tangan kita dengan menggunakan hand rub. Kalau bersihkan tangan kita dengan menggunakan hand rub, dengan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita akan bersihkan hidung pasien dengan menggunakan
Tertenggak. Permisi ya Bapak, saya bersihkan hidungnya. Kita bersihkan hidung pasien di lubang kanan dan kiri searah dengan jarum jam. Dan apabila masih terlihat adanya kotoran yang tersisa, kita bisa bersihkan hidung pasien dengan menggunakan tisu. Dan karena sudah ada sampahnya, kita taruh di dua. Selanjutnya kita buka tadi, kita buka oksigennya dan kita cek apakah oksigen terisi atau tidak. Dan ternyata oksigennya masih penuh. Kemudian kita buka selang oksigennya. Sampahnya plastik ini kita taruh di bin box. Kemudian kita pasang selang ini pada terus selanjutnya kita buka flow meter, kita coba di daerah punggung tangan apakah ada oksigen yang mengalir atau tidak, apakah ada sumbatan pada selang atau tidak. Kita buka dengan memutar ke arah kanan dan kita coba, ternyata dirasakan ada aliran udara, kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita turunkan ini. Kemudian kita pasangkan ke hidung pasien. Permisi ya Bapak. Kemudian kita kaitkan di kedua telinga pasien. Kemudian kita lakukan fiksasi di daerah bawah dagu. Kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan. Di sini sesuai dengan advis dokter, karena di sini kita menggunakan selang oksigen yang kamul, ini kurang lebih kebutuhannya bisa sampai dengan 4 ml ya. Di sini kita gunakan 2. Kita lihat di sini naik ya. Terus kemudian kita tanyakan ke pasien, gimana Bapak yang dirasakan saat ini? Ya sudah agak berkurang Bapak sesaknya. Oke, Bapak, karena Bapak sesaknya sudah agak berkurang, oksigen juga sudah kita pasang. Kita akan tinggal dulu ya Bapak. Nanti kalau ada apa-apa silakan pencet tombol yang ada di sebelah kanan. Nanti kita akan bantu untuk atasi kesulitan Bapak. Semoga Bapak lekas sehat dan bisa cepat kembali berkumpul dengan keluarga. Terima kasih, kita tinggal dulu ya Bapak ya. Selanjutnya kita cuci tangan dengan hand rub. Kita gunakan cuci tangan yang lama. Kemudian kita kembali bawa alat-alat ini, kemudian kita lakukan dokumentasi ya, kita catat ya, tuan tadi berapa mililiter, terus kemudian nama terang, hari, tanggal, jam, kemudian juga tanda tangan. Demikian tadi untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga oksigenasi sudah selesai. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk ujian praktek nantinya. Terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya, di sini kita melihat ada tabung oksigen. Terus di sini ada tempat untuk membuka dan menutup oksigen dari tabung ke regulator. Ini apabila kita buka, ya kita putar, di sini akan terlihat jarum di tengah-tengah regulator. Ini menandakan bahwa tabung oksigen ini ada isinya. Terus di sini ada flow meter. Di sini gunanya untuk mengetahui ya, atau untuk mengukur kadar oksigen yang kita butuhkan seberapa banyak.
Terus kemudian di sini ada humidifier, di sini fungsinya untuk melembabkan. Nah, kita isi humidifier di sini dengan aqua bides sesuai dengan batas. Di sini terlihat ada garis ya, sebagai batas pengisian aqua bides untuk melembabkan. Selanjutnya kita akan memasang selang. Nah, setelah selang kita pasang, kemudian akan kita cobakan di punggung tangan untuk mengetahui apakah selang ini ada hambatan atau tidak. Ya, kita buka, kita putar, terus kita cobakan di punggung tangan, dan di sini terasa ada aliran udara. Kemudian kita tutup lagi. Selanjutnya ini kemudian selang ini kita pasangkan kepada pasien. Ya. Setelah dipasangkan di pasien, kita kaitkan di kedua telinga pasien dan kemudian kita fiksasi. Kemudian ini kita buka kembali sesuai dengan kebutuhan. Ya. Di sini kita akan mencoba membuka, kita putar ke arah kanan. Nah, ini terlihat ya, terlihat naik. Terus di sini ada angka-angka yang tertera di flow meter. Kita buka sesuai dengan advice dari dokter berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, apabila sudah selesai, apabila pasien sudah merasa enak dan advice dokter mengatakan bahwa ini harus dihentikan, ini kita bisa tutup kembali, kita putar ke arah kiri, terus kemudian selang kita cabut. Terus kemudian ini kita tutup kembali. Kita putar ke arah depan.